Kenapa tuh muka lo kayak gitu? Ya ampun, jangan bikin mood gue jadi jelek ya, Bel, gara-gara muka lo itu. Udah deh, Rin, gak usah banyak ngoceh mulu. Jalan aja sekarang. Ih, gue gak akan jalan nih sebelum muka lo tuh ceria gitu loh. Bel, lo tuh udah dijemput sama bestie lo yang cantik, jelita, stylish, fashionable. Masa lo gak mau senyum? Udah mendingan sekarang senyum dulu. Udah deh, Rin ya. Gue lagi malas debat. Bisa gak jalan sekarang? Ntar kalau kita telat, yang ada kita dihukum. Panas-panasan sama Pak Togar. Udah jalan aja. Terus. Michelle, Hai, Kariko. Rifanya mana? Oh, gue baru aja sampai. Riva gak di rumah ya? Gue kira ada di rumah. Justru itu gue nggak tahu. Baru sampai banget. Iya, baru sampai banget. Ya udah, duduk dulu aja, Iya. Michelle. Loh, ini kebuka. Berarti ada Rifanya. Oh. Pa, Riva. Gimana sih? Michelle nih. Michelle? Michelle? Itu ada Michelle. Udah biasa aja lu. Ya, lo. Michelle, ke dalam ya? Ya. Riva, Ngapain malam-malam kesini? gue boleh numpang nginep nggak? Nginep? Sehari aja. Tunggu, tumben banget lo minta nginep di rumah gue. Pasti lo lagi ada masalah kan sama bule lo? Iya, ceritanya panjang. Ntar kan bisa gue ceritain. Udah, ayolah. Tapi kalau kena omel sama bule lo, jangan bawa gue, tanggung jawab sendiri toh. Ya iyalah, gue yang tanggung jawab sendiri. Masa lu, orang bule gue. Jadi boleh nggak nih, kalau nggak gue cabut nih. Apaan sih Michelle? Gue tau lo nggak mungkin nolak, jadi masuk sayang. Misi. Rumah gue deh yang masuk. Apa? Cahaya belum pulang? Ya wes, Mat. Yaudah. Supirman, Cahaya tuh belum pulang. Ya apa iki Supirman? Nah ininya yang saya takutkan, kejadian juga kan akhirnya. Maksudmu apa sih? Kejadian apa? Iya maksudnya karena nyonya itu terlalu keras, terlalu ngekang Neng Enon. Akhirnya Neng Enon itu jadi ngebangkang seperti ini. Nyonya pernah dengar nggak pepatah kuno? Anak itu bukan anak pada zamanmu. Wai. Kamu itu loh. Sok tahu banget sih kamu tuh sotoy tau nggak? Loh memangnya aku dulu ngapain Cahayu sih? Hah? Ngekang Cahayu ta? Enggak Supirman. Asal kamu tahu ya Supirman, saya itu orang yang paling tahu bagaimana cara mendidik Cahayu. Biar dia itu menjadi perempuan yang mandiri, yang bisa jadi superwoman kayak bulenya ini loh. Buktinya apa? Sekarang Neng Non aja belum ketemu, belum pulang ke rumah. Kayaknya ya Supirman ya, dia itu ke rumah temennya. Masalahnya aku juga gak ngerti bisa alamat teman-temannya. Apa jangan-jangan ke rumah Rifki Nyonya? Mungkin lah kamu tuh sok tahu banget. Luang si Rifki itu loh lagi hilang. Ya udah sekarang mah kita pulang aja tuh Nyonya yuk. Kasihan Nyonya juga dari tadi kelihatannya capek banget ya kan. Kita udah muter-muter udah hampir berapa jam ini 4 jam kali. Nggak mau Supirman. Pokoknya aku nggak mau pulang sampai Cahayuku ketemu. Nyonya kan masih bisa besok kita cari ya kan. Sekarang mendingan Nyonya kita pulang, Nyonya istirahat. Biar besok itu fit nyari Neng Nonnya. Tapi bener loh yo. Kamu bangun pagi-pagi. Terus langsung kita cariin Cahayu ke sekolahnya ya. Siap, besok pagi-pagi saya bangun tidur langsung sarapan. Baru berangkat. Oke Nyonya? Jadi lo belum balik ke rumah? Lo langsung ke rumah Rifki? Shell, kalau bule lo murka gimana? Aduh Riva, kan gue udah bilang, gue lakuin ini biar bule gue menghargai gue. Gue gak bisa tanggung jawab sama diri gue sendiri. Gue juga gak pernah bikin masalah. Ya kan? Toh selama ini ibu gue percaya-percaya sama gue. Gak ngekang gue, ngebebasin gue apapun yang gue mau. Adakah gue pernah ngelakuin kesalahan? Zero. Michelle, masalahnya bule lo tuh ajaib. Gak kayak nyokap lo yang pengertian. Gue yakin banget nih besok pasti kena masalah nih lo. Ya makanya mendingan sekarang kita berdoa bersama-sama. Biar gak murka bule gue. Tapi kalaupun iya, ya udahlah kan gue juga udah janji. Gue gak bakal masukin lo ke dalam masalah gue sama bule gue. Udah aman, tentram sayang. Riva, jangan usir gue dong Riva. Ngapain lu masa-masa muka kayak gitu? Siapa tahu mau ngusir gue. Enggak, gue gak akan ngusir lo. Ya kali gue nolak lo. Bisa kena ancam gue sama botol kecap lo. Nih, itu baru kesayangan gue.
Apaan sih lo, gue mau lewat. Lo turun dari motor lo. Gue mau ngomong sama lo. Turun lo! Lo gak mau turun? Sini. Lo turun! Apaan sih lo? Sini lo, turun! Wah! Apa sih maksud lo, ada masalah apa sama gue? Lo temen macam apa? Lo kemana? Di saat gua dipanggil sama Pak Togar, Pak Jaya, ke ruang BK, lo kemana? Gue males, Ardi. Gue males sama sikap lo, tingkah lo yang receh dan gak penting, tau gak? Jadi bukan berarti karena gue gabung sama geng lo, gue pengen gitu. Gue mau ngelakuin apa yang lo lakuin, ya? Enggak, Ardi. Gue gak suka sama sikap lo. Davin, lo seharusnya dukung gue. Support gue sama anak-anak IPA. Atau jangan-jangan selama ini lo masuk ke geng IPA itu cuma bercanda. Nggak beneran. Oh, atau jangan-jangan lo masuk ke geng IPA itu buat jadi mata-mata. Iya. Jaga omongan lo ya. Gue gak pernah selicik lo, Ardi. Lo sama liciknya. Aduh, Davin. Lo itu pengkhianat. Di geng kabel ataupun di geng IPA. Paham lo? Pengkhianatnya bangga lo. Gue bilang jaga omongan lo. Jangan pernah. Dia alergi deh, Chef. Jadi kalau misalkan dia nggak ngelakuin masalah aja satu hari, dia bakal sampai rumah sakit deh. Sesak nafas habis itu. Okta, kamu nih ada-ada aja sih. Masa orang gak ngerjain kamu sesak nafas? Aneh. Ya Tasya, kamu nggak ngantuk? Besok kan sekolah. Belum. Emang kamu udah ngantuk ya? Ya enggak lah. Mana bisa sih, Chef? Aku tuh ngantuk di saat dengerin suara kamu. Pasti bawaannya pengen nelfon terus, tau gak? Mulai nih kulkas gombal. Padahal nih kalau kita teleponan tuh, kamu tuh lebih sering tidur duluan ninggalin aku. So-soan kamu gak bisa tidur gara-gara teleponan. Dasar kulkas. Orang kamu juga. Nggak cuma aku tahu. Iya sih. Kita sama ya ternyata. Namanya juga, apa namanya? Sehati. Oh iya, Chef. Kamu nggak lupa soal sesuatu gitu, Chef? Hah? Maksudnya lupa? Kamu gak lupa apa-apa? Hari ini Hari ini? Emangnya kenapa hari ini? Okta, kamu tuh kalau ngomong tuh yang jelas, jangan kode-kode. Aku kan gak ngerti. tuh loh, Sya. Hari ini tepat 2 bulan. Okta, aku lupa. Maafin aku ya, kamu marah gak sama aku? Nggak apa-apa. By the way, kalau gitu, happy 2 months anniversary ya, Sya. Aku mau bilang sama kamu dan mau berterima kasih dengan sangat sama kamu. Karena udah membuat 2 bulan ini bulan yang indah buat aku ya. Dan berarti buat aku. Dan harapan aku, semoga perasaan kita tetap terjaga ya, Sya. Dan hati kita selalu terhubung melalui perasaan cinta. Pacar aku nih so sweet banget deh. Happy 2 month anniversary matahari biruku. Okta, kamu tahu nggak? Hari-hari aku tuh lebih berwarna sejak ada kamu. Iya, secret angelku. Maafin aku ya. Kamu punya pacar yang dingin kayak kulkas. Ya walaupun kamu dingin kayak kulkas, tapi aku tuh aku jadi salty nggak bisa ngomong. Apa iya? Iya, karena kan kamu kadang lucu. Kamu kenapa sih lucu banget? Tapi sekali lagi makasih ya.
Bagus. Kondisi kamu jauh lebih baik dari sebelumnya. Alhamdulillah. Jadi kira-kira saya kapan udah boleh pulang ya, Dok? Secepatnya. Oh, oke. Sudah tidak ada sakit di bagian dada atau sesak napas kan? Udah enggak sih, Dok? Kita lihat lagi perkembangannya sampai siang ini ya. Kalau benar-benar tidak ada keluhan lagi, sore ini kamu boleh pulang. Makasih ya, Dok. Sama-sama. Masuk. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Maaf mengganggu. Kami datang untuk menginformasikan, Pak, bahwa setelah dilakukan analisa kecelakaan yang menimpa Ade beberapa hari yang lalu, ini murni kecelakaan tunggal. Hal itu dibuktikan dengan kondisi mesin mobil yang keadaan masih bagus dan tidak ada tanda-tanda adanya pengerusakan. Dan kami juga menemukan handphone Ade di dalam mobil. Oh, ya. Terima kasih banyak ya, Pak. Saya juga mengakui kalau kecelakaan tempo hari itu murni karena kecerobohan saya sendiri. Karena saya menyetir sambil menggunakan telepon genggam. Lain kali jangan diulangi lagi ya, Dek. Karena selain membahayakan diri sendiri, tapi juga membahayakan pengguna jalan lain. Iya, Pak. Lain kali saya akan lebih hati-hati. Baik, kalau begitu kami permisi. Terima kasih banyak ya, Pak. Sekali lagi. Sama-sama. Permisi, Pak. Mari, Pak. Baik, kalau begitu saya permisi dulu. Makasih juga ya, Dok. Bel, buruan! Bella! Sabar! Bella! Kenapa tuh muka lo kayak gitu? Ya ampun, jangan bikin mood gue jadi jelek ya, Bel, gara-gara muka lo itu. Udah deh, Rin, gak usah banyak ngoceh mulu, jalan aja sekarang. Ih, gue gak akan jalan nih sebelum muka lo tuh ceria gitu loh. Bel, lo tuh udah dijemput sama bestie lo yang cantik, jelita, stylish, fashionable. Masa lo gak mau senyum? Udah mendingan sekarang senyum dulu. Udah deh, Rin ya, gue lagi malas debat, bisa gak jalan sekarang? Ntar kalau kita telat, yang ada kita dihukum, panas-panasan sama Pak Togar, udah jalan aja. Ih, resih banget ya lo. Turun. 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 Udah turun. Iya apaan sih, Rin? Kok nyuruh gue turun? Lo tega ninggalin gue di sini? Udah ayo berangkat. Aduh, gue gak mau ya nebengin orang yang mukanya bad mood kayak lo. Udah, turun. Ya udah maaf. Gue minta maaf ya. Gue nggak bad mood lagi deh. Gue senyum ceria demi lo. Yang penting kita berangkat sekarang ya, Rin. Kalau gue pesen ojol sendirian, yang ada makin lama ntar nyampe sekolahnya. Makanya gue males banget tau gak sih, Bel, lo tuh kayak gitu. Bikin mood gue ini, gue yang tadi yang positif vibes jadi negatif vibes gara-gara liat muka lo. Mendingan lo senyum sekarang. Gue senyum nih sekarang. Iya, ikhlas. Itu kelihatan banget gak ikhlas. Udah deh, turun deh. Ini udah ikhlas banget, Karina. Kalau lo gak mau gue turunin tiba-tiba di jalan, lo senyum terus tuh kayak gini sampai di sekolah, oke? Oke, udah ya buruan ya. Tarzan, kamu lihat tuh, ibu negara galau. Oh, nggak ada Rifki. Ya pasti dia kangen sama papa negaranya lah. Makanya dia galau begitu liat mukanya. Suntuk banget. Ya gimana lagi, nggak ada obatnya selain ketemu sama Rifki. Kamu isengin, Gi. Ya, biar dia ketawa seenggaknya. Mas! Mas, kasihan tuh teman saya lagi galau. Boleh